Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Pada beberapa minggu yang lewat, ada seorang teman bernama Abdurrahman. Abdurrahman itu biasanya dipanggil dengan Man atau Ameng. Abdurrahman pada waktu itu datang bertamu ke rumah kami, kemudian duduk-duduk di teras rumah kami. Setelah beberapa saat kemudian, si Abdurrahman itu bercerita kepada saya bahwa ada seorang ustaz di saat mencari ikan di lautan. Ustaz tersebut kita ketahui bahwa kondisinya itu memang sudah mengidap penyakit asma. Karena biasanya orang yang penyakit asma itu kalau musim panas atau musim dingin itu akan datang penyakitnya, apalagi dia itu di lautan. Maka ustadz tersebut kecapean setelah mencari ikan, dan karena kecapean si ustadz tersebut dihanyutkan oleh gelombang air laut. Lalu kemudian ustadz tersebut menghilang. Tidak tahu kemana dia dihanyutkan oleh gelombang lautan tersebut. Kemudian para temannya atau teman-temannya bersama keluarga, adik dan kakaknya itu merasa khawatir bahwa karena ustadz tersebut yang mengajar di madrasah ibtidaiyah tidak diketemukan sampai beberapa hari kemudian, disebabkan karena kita mengetahui bahwa air laut itu banyak dan luas, artinya sulit diketemukan kalau yang mencarinya itu bukan orang yang benar-benar ahli atau tim SAR yang biasa disebut dengan tim SAR, yang biasa mencari orang-orang yang mengalami musibah di lautan atau di tempat-tempat lain. Lalu kemudian setelah beberapa hari dicari oleh teman-temannya dan keluarganya, akhirnya memutuskan bahwa ada adiknya seorang ustadz juga pergi ke seorang kiai, tuan guru, untuk meminta petunjuk bagaimana cara agar kakaknya itu bisa segera ditemukan. Lalu kemudian adiknya itu juga seorang ustadz pergi ke seorang kiai, seorang ustadz tuan guru, dan setelah sampai di pegedengan atau di rumah tuan guru tersebut, kiai tersebut, kemudian si ustadz itu mengemukakan apa tujuan maksudnya datang ke rumah tuan guru kiai tersebut. Lalu kemudian kiai atau tuan guru tersebut bertanya kepada
ustadz yang datang itu, saya ingin menanyakan satu hal kepadamu. Kalau kamu bisa menjawab apa pertanyaan saya ini, kamu akan menemukan kakakmu yang hilang di lautan itu. Itu jawaban atau penjelasan kiai atau tuan guru tersebut kepada ustadz itu. Apakah kamu siap dengan pertanyaanku ini? Itu kata tuan guru atau kiai tersebut kepada ustadz yang datang menemuinya. Lalu ustadz tersebut mengatakan karena keinginannya sangat kuat untuk bisa menemui kakaknya yang dihanyutkan oleh air laut itu, ustadz tersebut menjawab kepada kiai atau tuan guru itu, saya siap menjawab pertanyaan tuan guru atau kiai. Lalu kiai tersebut atau tuan guru tersebut bertanya satu hal kepada ustadz tersebut, siapakah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di lautan atau di sungai? Lalu kemudian ustadz tersebut menjawab dengan tegas bahwa Nabi Khidir alaihissalam yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menolong orang di lautan atau di sungai. Berarti jawaban ustadz tersebut dibenarkan oleh tuan guru atau kiai tersebut. Lalu kemudian setelah sampai ustadz tersebut atau setelah mendengar jawaban dari tuan guru atau kiai tersebut bahwa kamu akan menemukan kakakmu, namun nanti di saat kamu itu berada di lautan, panggillah Nabi Khidir alaihissalam. Nah, mendengar penjelasan dari kiai atau tuan guru tersebut, ustadz tersebut bergegas pulang dan pergi ke pinggir lautan untuk membaca doa-doa dan dengan memanggil nama Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian si Abdurrahman melanjutkan ceritanya kepada saya dengan bertanya, menurut saudara apakah Nabi Ilyas atau Nabi Khidir yang berada di lautan itu? Saya menjawab, menurut kitab yang saya baca itu Nabi Khidir alaihissalam yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di lautan atau di sungai. Di dalam kitab yang pernah saya baca, kalau kita menemui musibah di lautan atau di sungai, kita mengucapkan Assalamualaikum ya Nabi Allah Khidir alaihissalam. Itu yang kita ucapkan di saat kita menemui badai atau musibah di lautan atau di sungai. Jadi Assalamualaikum ya Nabi Allah Khidir alaihissalam, unsurni. Nah, itu bacaannya kalau kebetulan ada jamaah yang menemui musibah di saat menggunakan perahu, kapal laut, atau misalnya bermain-main di pinggir laut, berenang-renang, kemudian dihanyutkan oleh ombak yang begitu besar, maka bacalah
doa yang saya sebutkan tadi, yaitu Assalamualaikum ya Nabiyallah Khidir alaihissalam, unsurni unsurni unsurni. Kemudian ustadz tersebut setelah membaca doa yang telah diajarkan oleh tuan guru atau kiai tersebut, tidak lama kemudian diketemukanlah kakaknya, namun kondisinya sudah dalam keadaan meninggal dunia di lautan tersebut. Jadi itulah cerita Abdurrahman kepada saya, dan ini adalah merupakan kisah yang sangat bermanfaat, karena kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua untuk bisa kita amalkan, kita ajarkan kepada orang lain bagaimana cara kita atau doa kita kalau menemui musibah di lautan atau di sungai. Mudah-mudahan kita semua ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Dan sebelumnya, bagi siapa saja yang ingin menerima doa tersebut, pada malam Jumat ini saya ijazahkan kepada siapapun yang ingin menerima ijazahnya, karena saya menerima ijazah namun lewat buku, dan saya pun juga bisa mengijazahkan doa tersebut kepada para jamaah yang ingin menerima ijazah tersebut. Jadi saya ijazahkan doa untuk memanggil Nabi Khidir alaihissalam, dan dijawab dengan qabil tu ijazah. Mudah-mudahan barokah bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Wallahu a'lamu bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.